Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang bisa kita selesaikan dengan rumus lain dari hukum Faraday 2, yaitu mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2. Tapi rumus ini kita gunakan ada syaratnya bahwa di soal diketahui ada dua zat atau dua larutan yang dielektrolisis ya. Kita langsung ke soal. Pada elektrolisis larutan H2SO4 terbentuk 1,12 liter gas hidrogen. Berarti volume hidrogen pada STP adalah 1,12 liter. Valensi, ingat valensi H2 berapa? H2 kalau membentuk ion menjadi H+, karena dia ada 2 maka 2H+. Jadi muatannya 2 kali plus 1 plus 2, yang kita ambil adalah angkanya saja, jadi 2, valensinya adalah 2. Kemudian di elektrolisis, kemudian arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3. Jadi dengan arus yang sama, dielektrolisislah larutan AgNO3. Yang ditanya adalah hitunglah WAG atau massa Ag. Oke, kita coba selesaikan dengan rumus mol 1 kali valensi 1. Sekarang yang mau kita bandingkan siapa? H2 yang ditanya, ya kan? H2 yang ditanya, kemudian H2 yang diketahui, kemudian yang ditanya adalah si Ag-nya. Berarti yang kita bandingkan adalah mol siapa? Mol H2, ya kan? Mol H2 dikali valensi H2 sama dengan mol siapa? Mol Ag dikali valensi dari Ag. Oke, sekarang kita coba lihat rumus molnya. Mol H2 tidak ada dalam soal, tapi yang ada adalah volume H2 STP. Masih ingat apa hubungan mol dengan volume STP? FSTP sama dengan mol kali 22,4, ya kan? Berarti mol adalah apa rumusnya? Mol sama dengan FSTP dibagi 22,4. Nah, ini yang kita gunakan nanti mol dari H2-nya. Kemudian mol Ag tidak ada di soal, ya kan? Yang ada adalah mol Ag ini yang ditanya bukan mol Ag tetapi massa Ag-nya. Kita tahu bahwa rumus mol adalah apa? Mol sama dengan gram dibagi AR. Nah, ini. Jadi langsung kita ubah rumusnya. Mol H2 berarti FSTP dibagi 22,4. Jadi volume H2 STP dibagi 22,4. Jadi rumus ini menjadi ini ya. Dikali valensi H2 berapa tadi? 2. Oke, dikali 2 sama dengan mol Ag. Rumusnya adalah gram dibagi AR-nya adalah 108. Gram ini masanya ya. Langsung Ibu tulis massa aja. Massa per 108 dikali valensi Ag adalah 1, ya kan? Nah, sekarang kita selesaikan angka-angka ini. Volume H2 STP berapa tadi? Oh, seharusnya langsung diganti tadi. Ini 1,12 dibagi 22,4 dikali 2 sama dengan massa yang ditanya ya, massa Ag per 108 dikali 1, ya kan? Ini kita selesaikan. 1,12 dibagi 22,4 adalah 0,05 dikali 2 sama dengan massa Ag per 108. Ini hasilnya ada kita kali silang. 0,05 kali 2 hasilnya 0,1 dikali 108 sama dengan massa Ag kali 1 kan sama dengan massa Ag. Massa
massa Ag. Berarti massa Ag-nya adalah jadi berapa? Massa Ag sama dengan 0,1 kali 108. Dapatnya adalah 10,8 gram. Nah, inilah dia massa Ag yang ditanya. Jadi kita menggunakan rumus apa tadi? Mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2. Soal kedua, sejumlah muatan listrik dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium. Oke, kita buat diketahui massa aluminium, massa Al sama dengan 2,77 gram. Ya. Dan dari larutan yang dari larutan yang mengandung ion Al3+. Apabila muatan listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan asam, akan menghasilkan gas hidrogen 0 derajat Celcius 1 atm. Ini tandanya apa? Ya, ini pada keadaan standar ya. STP sebanyak berapa liter? Jadi yang ditanya adalah volume siapa? H2 pada STP. Nah, ini yang ditanya berapa dia? AR 27, kemudian H sama dengan 1. Nah, ini kembali kita bisa menggunakan rumus volume 1 mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Siapa yang kita bandingkan? Lihat aja yang ditanya siapa, yang diketahui siapa? Al dan H2. Berarti mol Al kali valensi Al ya kan sama dengan mol H2 dikali valensi H2. Nah, ini dia. Al kita tahu Al3+, ini Al berarti valensinya berapa? 3, ya kan? Valensi H2 tadi berapa soal sebelumnya? Ya, ingat H itu membentuk ion plus 1 karena dia diatomik. 2 H2 berarti 2H+. Jadi valensinya adalah 2. Mol Al langsung kita sesuaikan dengan data. Mol Al nggak ada di soal, tapi yang ada adalah masanya. Berarti apa rumus mol? Gram per AR berarti 2,7. Mau kita buat dulu deh, gram per Al dikali valensi Al sama dengan mol H2. Nah, kita sesuaikan dengan yang ditanya. Yang ditanya bukan mol, tapi volume H2 STP. Apa rumus volume H2 STP? Yaitu mol yang ditanya volume H2 ya. Berarti ini mol H2 kita ubah ke FSTP. Berarti rumusnya apa? Seperti tadi. Mol H2 berarti volume H2 STP dibagi 22,4. Maaf ya, jadi yang ditanya itu adalah volume H2. Jadi mol ini yang kita rubah menjadi FH2 STP dibagi 22,4. Dikali valensi H2. Valensi H2. Oke, kita masukkan data di dalam soal. Gramnya berapa? 2,7 dibagi 27 dikali valensi Al 3 sama dengan volume H2 STP yang mau kita cari, yang mau kita hitung, dibagi 22,4 dikali valensi H2 berapa? 2. 2,7 dibagi 27 adalah 0,1 dikali 3, ya kan? Sama dengan berapa? Volume H2 STP. Volume H2 STP mau kita cari ya. FH2 STP dibagi 22,4 dikali 2. 0,1 kali 0,3 ya. 0,3 kali silang ini kali 22,4. Ya kan? Sama dengan volume H2 STP dikali 2. Nah,
Sekarang kita volume H2STP 0,3 kali 22,4 atau ini aja kita ini aja deh. Jadi 0,3 dikali 22,4 per 2 ya kan? Ini sama dengan 0,15 ya. Volume H2STP sama dengan 0,15 dikali 22,4. Nah, ini hitung berapa? Berapa? 0,15 kali 22,4 ya 3,36 liter. Nah, inilah soal yang kedua, tetap dengan menggunakan rumus apa tadi? Ini dia. Oke, soal ketiga. Ke dalam 1 liter ZnNO3 2 kali dan 1 liter larutan KCl disusun seri dialirkan arus listrik sampai pH 12. Berarti diketahui ada ZnNO3 2 kali dan KCl yang dielektrolisis. Ini hitunglah massa seng ya. Hitunglah massa seng yang dihasilkan. Hitunglah massa seng yang dihasilkan di katoda. Berarti yang ditanya adalah massa dari Zn. Ini seng, massa seng yang dihasilkan di katoda. Yang ditanya massa Zn. Diketahui di soal menghasilkan pH 12, berarti ini bersifat basah. Kita buat dulu reaksi elektrolisisnya. Yang pertama ZnNO3. Ini kan menghasilkan Zn2+ tambah 2NO3-. Oke, kita buat di katoda. Katodanya adalah Zn namanya reduksi ya, Zn2+ tambah 2 elektron menjadi Zn. Nah, ini yang ditanya, berapakah masanya? Massa Zn-nya. Sekarang satu lagi ada KCl. Ya kan? KCl ini dielektrolisis. Kita buat K+ tambah Cl min. Oke, kita lihat apakah ini akan apakah menghasilkan H+ atau OH-. Karena kalau dari pH dia menghasilkan pH-nya 12, berarti bersifat basa ya. Katoda karena dia K+ ion positifnya dan dia dalam bentuk larutan, maka airnya yang akan mengalami reaksi reduksi. Reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2OH-. H2 tambah 2OH-. Nah, ini dia ternyata di sini. Ya, dia bersifat basa. Diketahui pH berapa tadi? pH 12. Berarti karena dia basa, kita harus cari pOH-nya. pOH sama dengan 14 dikurang pH, yaitu 2. Baru kita cari konsentrasi OH-nya. Ini sama dengan konsentrasi ya. Lambang ini adalah konsentrasi OH-. Berarti OH-nya adalah, karena ini pOH-nya 2, maka kebalikannya. Berarti OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi ini ada 10 pangkat min berapanya, ini dia sesuai dengan pOH-nya. Nah, kita dapat konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 2. Sekarang kita kembali ke reaksi ini, ke reaksi di katoda. Ini dia. Yang kita bandingkan, yang bisa kita bandingkan nanti adalah, yang ditanya adalah massa Zn ya. Massa Zn, jadi kita bisa menggunakan mol kali valensi. Yang kita bandingkan adalah Zn yang mau ditanya massanya. Kemudian ini, dari sini apa yang kita bandingkan? Bukan OH-nya yang mau kita bandingkan. Yang punya valensi siapa? Ya H2-nya. Ya, jadi bukan OH-nya yang kita bandingkan dengan si Zn, tapi H2-nya. Nah, sekarang untuk mencari mol H2, berarti kita harus cari mol OH-nya. Nah, ini kita cari dulu berapa mol OH-nya. Rumus OH- adalah mol per liter, ya kan? Ya, sekarang mol per liter berarti mol adalah konsentrasi OH-
dikali liter atau volumenya. Konsentrasi OH- berapa tadi? Konsentrasi OH- ini sudah kita peroleh tadi berapa? Ini dia konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2, berarti molnya adalah 10 pangkat min 2 ya kali 1, berarti molnya mol OH- sama dengan 0,01. Ibu rubah ke 0,01 ya, 10 pangkat min 2 nya. Nah sekarang kita mau mencari mol H2. Kita mau mencari mol H2 ini. Berarti dengan perbandingan koefisien, ya kan? OH- sudah dapat berapa ini? 0,01. Oke, berarti mol H2 dari sini ya kita ambil ya. Ini berarti diketahui berapa tadi? 0,001 ya, dari sini 0,01, berarti ini 0,01, berarti H2 dengan perbandingan koefisien 1/2, mol H2 1/2 kali 0,001, berarti 0,02 ya kan. Oke, kita cek benar nggak ini 0, mol OH- 0,01. Oke. Oh 1/2 Pak. Oh bukan 0,02 dong. 0,01 dibagi 2 0,05 ya kan, 0,05 bukan dikali tapi dibagi ya. Nah ketemu ini mol dari H2, baru kita gunakan perbandingan ya. Jadi kita untuk mencari Zn kita gunakan perbandingan mol siapa? Mol H2 dikali valensi H2 sama dengan yang mau dicari adalah mol Zn dikali valensi Zn. Nah ini yang kita gunakan rumusnya. Oke, mol H2 nya adalah 0,05 dikali valensi H2. Valensi H2 adalah 2 sama dengan mol Zn. Mol Zn kan nggak ada, kita konversi ini. Yang mau kita carikan gram Zn-nya, massa Zn. Mol adalah massa per AR dikali valensi Zn adalah berapa? Ya 2. Oke, kita coba selesaikan. Sama dengan massa Zn ya, massa Zn per ARZn 65. ARZn berapa tadi? ARZn 65 ya, coba ibu cek sebentar ya, 65 nggak diketahui tadi ya ini. Nih kita tulis di sini ARZn sama dengan 65. Oke, massa Zn per 65 dikali 2 sama 2 bisa kita coret, berarti massa Zn adalah massa Zn 3 kali ini 0,005 dikali 65 ya kan, dapatnya adalah sekitar 0,325 gram. Nah ini dia massa Zn-nya. Nah ya, jadi dari pH tadi kita ya pH 12 kita cari konsentrasi OH-nya. Dari OH- cari mol OH-. Yang kita bandingkan adalah si H2-nya di sini, bukan OH-nya tapi H2-nya yang bisa kita bandingkan dengan Zn. Oke, selesai video kita kali ini yang membahas mengenai soal-soal yang bisa kita selesaikan dengan rumus mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami tipe lain dari soal hukum Faraday 2. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.